Nyampein salam? Tadi katanya nyampein salam wajib. Pak, yang nyampein salam hukumnya wajib apa sunnah? Yang kuat yang serentak jawabnya. Hukum menjawab salam apa? Nyampein salam apa? Jadi kalau Habib nyampein salam yang pertama tadi hukumnya dilakukan mendapatkan, ditinggalkan mendapatkan. Kok sunnah dosa? Kalau ditinggalkan tidak apa? Jadi kalau Habib tadi dimulai dengan tanpa salam, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Pertanyaannya, jika Habib salam wajib dijawab tidak? Jadi kalau misalnya ada orang tidak menjawab salamnya Habib, dosa atau tidak? Dosa gara-gara siapa? Saya mau tanya nih semuanya, sebelum saya nyambung pelajarannya, sebelum saya bahas di ceramah, kira-kira saya yang jauh-jauh dari Tangerang, ini hari yang paling jauh nih, jauh banget, sampai lupa pulang. Makanya kita ke pulang pisau. Ini pulang kena pisau gue. Ini paling jauh, capeknya Masya Allah, dari jam 6 pagi kita udah keluar dari Banjar. Ziarah dulu, ada beberapa undangan di wilayah-wilayah tertentu, saya aja udah lupa nama tempatnya. Yang intinya saya masuk sana setengahnya trauma, karena badan saya kayak milkshake, terguncang-guncang oleh ombang-ambingnya jalan, Masya Allah. Dan akhirnya pada malam hari sampailah di sini. Saya mau tanya, saya datang sini mau nebar pahala apa nebar dosa? Kira-kira kalau ada satu orang, dua orang yang berdosa gara-gara saya sedih nggak? Dia berdosa gara-gara tidak jawab. Dari tadi bukan cuma saya ya, Pak Ketua juga salam, moderator juga salam, yang jawabnya lemes amat. Kira-kira semuanya siap jawab salam? Jangan ada satu orang pun tidak jawab salam. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lu kalau lomba renang mati lu. Tuh kalau semua orang yang salam dijawab kayak gitu enak gak? Jadi sebelum saya bahas ceramah, saya cerita dulu tentang salam. Kenapa di dalam agama kita ini ada yang namanya salam? Salamnya sunnah, ngejawabnya Kenapa wajib menjawab salam? Artinya kalau kita tidak jawab salam hukumnya dosa. Ini filosofi yang keren yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Tolong soundman, sound. Volumenya dibesarin dikit dong. Sound, halo. Soundnya dikit lagi. Oke, dikit lagi. Jangan sampai denging. Oke. Oh, saya lupa, saya ngedeketin mic-nya. Iya, soalnya urat leher saya udah hampir putus. Mana orangnya hilang ya? Kabur kah? Ya udah, siapa aja yang deket situ, lihat mikrofonnya channel berapa tuh, naikin. Hah? Udah, asal-asal naikin aja. Naikin derajatnya. Oke, nggak apa-apa, biarin nanti operatornya kita culik dulu, lagi ngerokok kali di luar. Mulutnya pahit. Oke, bismillah. Nah, lumayan ini. Jadi Habib nggak terlalu deket-deket, biar ibu-ibu pada ngeliatin mulutnya Habib nggak nempel di sini ya. Ntar kena COVID mikrofonnya. Kenapa di dalam syariat kita, agama kita, Islam mengajarkan salam? Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Allahumma antas salam. Satu, Allah, engkau adalah yang maha salam. Salam artinya apa? Selamat. Kenapa Allah menyebut namanya itu dengan kata assalam? Allahumma antas salam. Terus waminkas salam. Engkau itu salam ya Allah, dan darimu juga salam. Allahumma antas salam waminkas. Terus
Lu hafal nggak lo? Tahiyat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana wa adkhilnal jannata daraka daras. Nih, itu ada 4 salam tuh. Yang pertama nama Allah salam. Yang kedua Allah kembalikan, cerminkan, pantolkan salam tersebut kepada kita. Fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, di situ kita doa. Doa untuk ya Allah hidupkan kami semua dengan Lu bisa nggak hidup tanpa salam? Emang salam kayak apa? Nggak bisa. Emang tahu salam kayak gimana? Kita selalu doa kayak gitu tapi kita nggak paham maknanya. Kemudian setelah fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke surga daroka daras salam. Makanya kita tahu di negara kita ini ada Darussalam kan kayak gitu. Apa makna dar? Dar artinya rumah. Assalam rumah selamat. Bu, kira-kira mau nggak dapat salam dari yang tinggal di kebun binatang? Enggak. Subhanallah, filosofi salam ini penting banget. Kenapa? Karena apabila, nih ingat nih, apabila satu salam saja yang pernah kita ucapkan dari awal kita ngomong assalam, satu aja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sudah urusan dunia akhirat, kita akan selamat. Langsung masuk Makanya rajin-rajin salam, ketemu orang salam, ngelihat orang angkat telepon masuk kamar mandi doa, masuk kamar mandi salam, lu salam sama jin. Jadi kurang lebih seperti itulah kenikmatan umat Islam yang diberikan salam. Kenapa? Kalau Allah udah terima salam kita, langsung masuk surga. Jadi jangan pernah males untuk jawab salam. Alhamdulillah alladzi ijtama'ana fi hadhil lailah al mubarakah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad أحب الأحباب الذي ذكره ينور الألباب وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Nikmat yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua adalah nikmatnya kita bisa hadir menyebut nama Allah dan memuji nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin saat ini sebagian dari kita kalau enggak hadir di sini pastinya baring-baring di kasur, main HP, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdirnya Allah berkata beda. Mungkin tadinya lagi sumpek di rumah, pengen hadir di sini, ketemu sama temennya, akhirnya senyum-senyum. Betul enggak? Ada juga yang lagi sumpek di rumah, enggak ada duit sama sekali, pengen mampir di sini nagih utang. Ada? Nggak ada, ya kan kita nggak tahu, datang ke sini mungkin dia mau nagih utang. Mana sih si fulan itu, kalau didatangin ke rumahnya pasti nggak ada. Kalau hadir maulid pasti ada. Kenapa? Pulang-pulang dapat makanan. Subhanallah, kita nggak tahu ternyata Allah gerakkan hati kita untuk hadir ke sini. Yang mungkin mayoritas lebih banyak lagi yang hadir di sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang kalau kita tanya apakah diri kita cinta sama Rasulullah, kita datang karena cinta sama Rasulullah. Padahal kita hakikat cinta sama Rasulullah itu masih baru ya paling 5% sampai 10%. Kita datang sini yang kita harapin apa? Keberkahan. Tahu nggak arti berkah apa? Apa arti berkah? Kita ya Allah Bib, tolong Bib bacain doa minta berkah. Yang ini minta dipegang pengen berkah. Yang ini hadir di masjid pengen berkah. Yang itu ziarah kubur pengen Pernah ketemu sama si berkah? Terus kita ngomong pengen berkah, kita nggak pernah ngelihat berkah. Apa arti maksud berkah? Orang mikirnya berkah pulang ke rumah tiba-tiba rumah 1 tingkat jadi 2 tingkat. Itu berkah? Orang ngelihat di rumah berasnya yang udah tinggal sekilo tiba-tiba jadi 15 kilo. Itu bukan berkah, itu namanya bimsal habib. Maksud berkah nomor satu nih, maksud dari berkah adalah ketika kita
senyum menikmati udaranya Allah Subhanahu wa taala sambil tafakur, sedangkan tangan kita masih memegang tasbih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salah satu berkah. Jadi kalau kita pernah ziarah ke ulama, khususnya biasanya kita ke Martapura, ke guru sekumpul, pulang-pulang dapat berkah dari guru sekumpul, baca gosida, baca nasyid, baca sholawat, rajin ngaji Al-Quran, itu tanda berkah. Artinya apa? Orang yang mendapatkan berkah, maka orang tersebut terhindar dari hal-hal keinginan jiwanya kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pengen ngalap berkah, jangan cuma di majelis maulid. Pengen dapat berkah, jangan cuma sama habaib. Kalau pengen dapat berkah itu gampang, simple. Anak-anak yang punya orang tua, lu masih punya orang tua nggak? Bapak lu masih ada nggak? Hei, anak yatim lu. Hah? Masih ada? Mak lu juga ada nggak? Ada, datang ke orang tua, Pak minta berkat. Iya gitu, sama orang tua minta berkat, dikasih nggak lu 100.000? Dikasih nggak? Nggak dikasih, kasihan di lu. Kalau kita datang ke orang tua kita, mereka punya berkah yang Masya Allah. Kalau kami gimana Bib? Kami gak punya orang tua, kami yang jadi orang tua sekarang. Umur kami udah 60 tahun, 70 tahun Bib. Datang ke kuburan orang tua kita. Orang tua saya mah orang tua biasa aja Bib. Orang tua biasa buat orang, tapi buat diri kita luar biasa. Doakan mereka, datang ziarah kepada mereka, kirim Fatihah. Setiap malam Jumat kita tahlil, itu berkah bakal turun terus. Dan yang paling penting lagi nih, keberkahan yang bisa kita dapatkan secara umum. Kira-kira mau nggak? Mau ngamalin nggak? Kalau dikasih tahu mau ngamalin nggak? Ini berkah yang paling afdol ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Al-ijtima' wal ittihad. Bersatu padu dalam makna zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu. Zaman sekarang ini zaman akhir zaman, sangat bahaya dan serem sekali. Kenapa? Karena zaman sekarang jangankan kita sebagai umat yang awam, ulama pun dipecah belah. Betul gak? Sehingga akhirnya kita bingung, ini ulama yang benar yang mana? Yang mau kita ikutin yang mana? Gara-gara mereka semua ngajarin yang ini, ngajarin A, yang ini ngajarin B. Jangankan mereka yang ngajarin sesat atau merusak kita, ustadz yang bener aja. Kadang-kadang saya pribadi sebagai dakwah, walaupun saya bukan dikategorikan alim-alim banget, tapi yang buat saya sumpah adalah ketika banyaknya ulama yang menyampaikan gaul madhab yang tidak muktamad, atau gol yang masih ada memudahkan orang lain, sehingga khilafiyahnya ini kelihatan banget. Ustadz itu ngomong A, ustadz itu ngomong B, akhirnya umat jadi B. Gara-gara bingung, ujung-ujungnya umat gak mau belajar. Tahu kenapa? Karena bingung, males, udahlah ustadz itu ngomong A, ustadz itu ngomong B, yang enak santai aja sambil ngerokok. Betul gak? Itu kadang-kadang yang terjadi sama kita ini. Yang jadi masalah adalah ulamanya sendiri berfatwahnya aja berbeda-beda. Apalagi kalau ulama yang jelas-jelas menyesatkan umat. Jadi kalau ulama gak bersatu, kita sebagai sapu lidi yang ibaratnya satu ranting gampang dipatahkan, kalau kita gak mau bersatu, ujung-ujungnya apa? Habis kita. Seperti kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman umat Islam itu banyak sekali, tapi banyaknya umat Islam itu seperti buih di lautan, terombang-ambing dengan dibentur-benturkan. Gampang tuh kalau udah buih di lautan. Apa sih kekuatan buih? Makanya sekarang ini kita bersatu. Untuk yang pertama nih, perhatikan semuanya. Mau nggak dapat keberkahan? Al-barakah fil ijtima. Ketika kita makan satu piring dengan satu nampan, berkahnya beda. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Al-barakah fi kathratil aid. Paling banyaknya berkah itu paling banyaknya tangan di tempat makan tersebut. Makanya besok-besok kalian kalau makan satu piring 5 orang. Mau nggak? Mau aja lu, berebut ujung-ujungnya. Langsung ambil semua. Ya maksudnya bukan piring kecil tapi nampan yang gede itu. Betul nggak?
Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan ta'amul itsnain kafi tsalath wa ta'amul tsalath kafi arba'. Makanan buat 2 orang itu cukup buat 3. Makanan buat 3 orang cukup buat orang 4. Kalau kita kebalik, makanan 2 orang dimakan 1 orang. Belum lagi sebentar lagi pindah lagi piring sebelahnya, makanan 3 orang buat 1 orang. Ente nggak bismillah sih makannya. Masyarul hadirin, ibu-ibu yang semua yang hadir di sana, kita ini keren sekali. Umat Nabi Muhammad itu sangat keren sekali, Bu. Udah sadar belum, Bu, kalau kita keren jadi umat Nabi Muhammad, Bu? Pengen tahu nggak kenapa? Jadi ada sebuah cerita ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar dari Rasulullah dan Rasulullah bersabda, ini keren banget umat Nabi Muhammad ini. Jadi ada malaikat kanan dan kiri. Malaikat apa itu? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini kerjanya apaan? Nyatetin apa? Utang lu. Nyatetin amal baik dan amal buruk. Yang nyatet amal baik siapa? Raqib, Atid. Yang mana yang bener lu? Berantem ntar. Jadi kalau bingung anggap aja malaikat kanan sama malaikat kanan dan malaikat kiri. Ketika orang Islam, umatnya Nabi Muhammad melakukan perbuatan taat, maka malaikat kanan akan langsung mencatat tanpa kompromi lagi. Tapi ketika seorang muslim itu mengamalkan maksiat atau ngelakuin perbuatan dosa, malaikat sebelah kiri nanya dulu sama malaikat kanan. Malaikat kiri aja masih punya akhlak, nggak mau main catat kesalahan aja. Jadi ditanya dulu, ini malaikat kanan, dia ngelakuin dosa, gue catat apa enggak ini? Apa jawab malaikat kanan? Catat. Enggak. Malaikat kanan ngomong apa? Santai dulu bro. Lihat dulu dia. Kalau dia ngelakuin sampai 5 kali baru lu catet. Cakep nggak malaikat kanan? Cakep nggak, Bu? Kasih hadiah apa, Bu? Silver Queen. Lu nyogok malaikat. Kata malaikat jangan catat dulu, biar dia ngelakuin sampai 5 kali. Akhirnya seorang muslim tadi bermaksiat ngelakuin 5 kali perbuatan dosa. Langsung catat gak sama malaikat kiri? Enak aja malaikat kiri nih, baiknya luar biasa. Lebih khair, lebih baik dari ente. Ente sekali dibaikin, sekali dideketin baik, 2 kali 3 kali keplak. Betul gak? Lu dideketin, dibaikin, dikasih dada, minta hati. Makanya kalau malaikat enggak, setelah 5 kali kita ngelakuin perbuatan dosa, malaikat sebelah kiri nanya sama malaikat kanan lagi, kanan, dia udah ngelakuin 5 kali nih, kira-kira saya catat apa enggak? Mau tahu enggak jawaban malaikat kanan? Bu, mau tahu enggak jawaban malaikat kanan? Enggak usah lah, nyambung aja nanti ya ceramahnya ya. Nanti aja ya, Bu. Nanti aja ya. Sekarang yakin? Udah ngantuk kan? Udah ngantuk gak? Itu dari tadi ngowap terus tuh, kelihatan tuh dari layar. Jadi ketika malaikat kiri ngomong sama malaikat kanan, catat gak kira-kira? Apa jawab malaikat kanan? Bentar dulu. Ini malaikat kanan ngomongannya gak bisa dipegang nih. Kata malaikat kanan, bentar dulu, biarin dia ngelakuin perbuatan baik dulu. Kalau dia ngelakuin 1 perbuatan baik, maka Allah akan beri ganjaran 10 hasanat. Umat Nabi Muhammad 1 berbuat baik dapat 10 pahala. 5 pahala buat ngapus 5 dosa tadi, masih ada sisa kembalian 5 hasanat yang dia dapat. Mantap tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad? Ajib tidak? Keren tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi besok kalau maksiat jangan lupa berbuat sesat lu. Lu maksiat aja.
Itu kalau kita ngelakuin kesalahan tidak sengaja, bro. Bukan kesalahan yang sengaja. Lu ngapain ngelakuin kesalahan sengaja? Abisnya ngelakuin perbuatan taat, lu kayak mainin Allah dong. Betul? Jangan dimainin Allah. Allah tuh gampang baper. Dia aja kalau kita mainin sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Doi kalau dimainin sakit hati enggak? Lu kalau dimainin sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang paling gampang dibaperin. Jadi kalau udah Allah paling gampang dibaperin, Allah juga sensitif. Kalau kita buat dosa sama Allah, Allah sakit hati. Ketika Allah sakit hati kayak gimana? Hah? Kasih cobaan lu. Udah kasih cobaan apa? Nangis lagi, ngerengek-ngerengek, ya Allah. Sakit ya Allah. Apa kata Allah? Ya udah sini sayang. Enak gak sama Allah? Sekarang saya semua mau tanya nih, Bu. Bu, Allah keren gak, Bu? Sekarang saya tanya balik. Allah kan cinta sama kita nih. Saking cintanya Allah siapin cerita malaikat kayak tadi loh. Saya mau tanya semuanya serentak jawab. Cinta gak sama Allah? Cinta gak sama Allah? Gue gemes sama kalian, gue berdiri dah. Tumpah. Gemes, jawabannya lemes banget. Mana nih orang-orangnya? Sini orangnya, kumpulin. Hoi, lu pada kabur? Hah? Sekarang mau tanya semuanya jawab serentak. Cinta sama Allah? Pak, cinta sama Allah? Sekarang kita cerita dulu tentang orang yang saling mencintai. Siap dengar? Nih, ada seorang remaja yang saling cinta sama pasangannya, namanya Cinta Mo. Cinta Mo? Mana monyetnya? Lu jangan tunjuk-tunjukkan, ntar viral. Ya, zaman sekarang ini ada yang namanya cinta monyet, umur masih di bawah, saling cinta-cintaan. Jadi si Yayang ini tiba-tiba ditelepon, ini HP lu ditelepon. Siapa yang telepon? Guru killer. Angkat nggak? Angkat. Ini kalau lu telepon, kerjain tugasnya. Berani nggak? Ada telepon lagi. Siapa yang telepon? Orang nagih utang. Bu, angkat nggak, Bu? Angkat nggak? Yang jawab enggak, banyak utang tuh. Ada lagi yang telepon, orang nggak jelas, nggak penting, penipu. Angkat nggak? Lu angkat, lu mainin. Orang yang nggak penting telepon kita nggak bakal kita angkat. Tiba-tiba, Bebep Yayang nelpon, angkat nggak? Angkat nggak? Lu nggak angkat mampus lu. Langsung kita angkat tuh, cepet-cepet kita angkat. Ya Allah, ini HP pakai nyangkut lagi. Maaf sayang, maaf, telat 5 detik doang, minta maaf. Kayak gitu nggak kira-kira ceritanya orang cinta monyet? Gitu nggak? Sesekali si Yayang Bebep ini nelpon, nggak keangkat. Bu, Yayang nelpon nggak keangkat. Kemana Yayangnya? Ngorok tidur. Bangun tidur, waktu lu buka HP ada 20 panggilan tidak terjawab. Dak-dikduk nggak? Jantungan nggak? Telepon balik. Wah, Bebep nelpon 20 panggilan tak terjawab ini. Saya tidak sengaja ketiduran. Akhirnya kita telepon balik nih. Ditelepon balik. Tut. Di reject sama Yayang. Tuh mulai tuh, dak-dikduk gak jantungnya? Dak-dikduk gak? Wah, ini calon-calon putus nih, betul gak? Telepon lagi. Apa itu? Oh, udah biarin lewat. Lu sama tikus jangan takut. Sama tikus jangan takut. Ibu-ibu nggak tahu ada cerita tikus nih. Tikus barusan lewat. Tuh keluar lagi kan? Ambil. Masuk bajunya.
Eh, lu sama satu tikus kecil kayak gitu takut? Lu sama tikus kecil takut, sama tikus berdasi nggak takut? Oke, iklan sebentar ya. Tikus tadi lewat iklan ya. Intermezzo ya. Oke, balik lagi ceritanya. Bu, ditelepon. Tut, 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 dimatiin sama Yayang. Sakit nggak hati? Dikduk nggak? Takut nggak? Telepon lagi. Tut, 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 tut. Lebih cepat lagi dimatiin. Telepon lagi sekali lagi. Nomor yang anda tujui sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Sakit nggak kepala? Kiamat sugro itu. Betul nggak? Wah, ini bakal putus ini. Beneran besoknya putus. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ngangkat. Itulah cerita orang saling mencintai. Sekarang saya tanya lagi sekali lagi, Bu, cinta nggak sama Allah? Ditanya ibu-ibu. Lo ibu, Dek. Nah, baru ditanya, Dek, Pak, cinta nggak sama Allah, Pak? Allah telepon kita, Pak. Allah telepon kita, Bu. Nada deringnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat apa reject? Kapan lu ngangkat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar dulu, capek badan, mau lurusin kaki dulu, betul nggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi sibuk masih di depan komputer, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Sebentar dulu nih, oi belok lagi. Oi lu ke situ lu, nih FK lu. Betul nggak? Masih sibuk sama HP-nya, masih sibuk sama kerjaannya. Udah selesai adzan, dengar lagi qomat di masjid, di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang dia masih pakai baju di rumah, ngapain? Mau ke dapur masak. Betul nggak, Bu? Katanya cinta sama Allah. Allah telepon nggak dijawab. Ya apa, 2 kali Allah telepon. Pertama adzan, yang kedua qomat. Jadi kita mengatakan cinta balik sama Allah, ternyata ternyata PH. Tadi si Yayang yang gara-gara tidak ngangkat telepon diblokir. Sekarang Allah tidak kita angkat teleponnya, pernah diblokir nggak sama Allah? Pernah sekali kita tiba-tiba nafas kita ditutup sama Allah, nggak bisa nafas? Pernah Allah ngeblokir rezekinya buat kita? Coba kita renungkan lagi. Kita masih membiarkan cintanya Allah sama kita bertepuk sebelah tangan. Tapi Allah masih ngomong, ya ibadi, wahai hambaku, taubatlah. Ketika kamu taubat, maka aku Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatmu. Dengan taubat kamu yang berjalan kaki, aku akan lari menerimanya. Kira-kira Allah keren gak? Jadi saya kalau mau cerita panjang lebar di sini, saya juga udah capek. Ini Masya Allah, berkahnya kita pada hadir malam hari ini nih. Nomor 1, saya ingatkan kepada kalian semua, supaya ingat ya, ketika adzan cepet-cepet kita sholat. Cepet-cepet kita sholat. Walaupun kita di rumah, kita sholat di rumah. Gimana kalau ke masjid? Alhamdulillah kalau memang bisa ke masjid. Nggak bisa ke masjid, sholat di rumah. Usahakan. Kenapa? Karena Allah seneng banget kalau kita cepet-cepet ngejar Allah subhanahu. Secara fikih, kita mau sholat di akhir waktu nggak masalah. Dosa haram apabila kita sholat belum kelar salam udah adzan, itu baru haram. Tapi kalau misalnya masih insya Allah masih 15 menit lagi baru adzan, boleh nggak sholatnya? Boleh, nggak dosa.
Tapi kita kan ngejar cintanya Allah, menepuk balik cintanya Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar kalau kita doa sama Allah cepet diterima sama Allah. Kita doa, ya Allah, tolong ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Hambaku doa, udah, malaikat malaikat dicepetin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan cuma mendapatkan cintanya Allah. Nomor satu ini yang paling penting saya sampaikan semuanya kepada yang hadir di sini. Ingatlah, jangan sampai kita meninggal dunia tapi kita dikategorikan nol ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi ceritanya sholat tepat waktu, tapi ada orang nanti di hari kiamat dia ngelakuin ibadah, dia sholat tapi ternyata sholatnya nol. Kira-kira semuanya serentak di sini jawab, mau nggak kira-kira semua ibadah kita nggak dicatat sama malaikat kanan? Sholat kita nol, kira-kira mau nggak? Tapi Habib mau kasih tahu kenapa orang itu bisa dikategorikan sholatnya nol. Karena di sini ada anak-anak kecil, maka saya perlu minjem satu orang aja. Ente, sini, nggak apa-apa. Ini saya paling senang dakwah di sini, anak-anak kecilnya nggak malu. Di beberapa tempat itu susah banget tarik-tarikan, jorok-jorokan, masya Allah. Saya mau tanya semuanya, ibu-ibu, bu, masih hidup bu? Masih nafas? Pak, masih semangat pak? Saya mau tanya, ada beda nggak orang yang alim sama orang yang bodoh ketika sholat? Bu, orang yang belajar sama orang yang nggak belajar ketika sholat ada perbedaan nggak? Ibu jawab ada. Ada. Bapak-bapak jawab, ada yang beda nggak? Ada. Semua sentak jawab ada. Sekarang kita tanya, namanya siapa dek? Muhammad Rizki. Muhammad Rizki, umurnya berapa? 13 tahun, SD kelas 6? Kelas 8. Oh, kelas 1 SMP. Sekolah di SMP, bukan di pesantren? Okay. Oke, Rizki, kita tanya Rizki ini apakah beliau alim atau enggak? Kalau beliau alim kita suruh duduk. Karena yang dicari adalah yang belum alim. Rizki, berapa fardunya wudu? Tolong sebutkan. Kalau nggak tahu jawab nggak tahu. Jangan mejem, nggak tahu jawab nggak tahu. Nggak tahu. Oke, fardu wudu nggak tahu. Baru yang pertama. Yang kedua, Rizki betul? Rizki, kapan kita baca niat sholat? Kalau nggak tahu jawab nggak tahu. Lu baca doa apa? Kapan? Bukan baca doa, bukan niatnya apa? Anak nggak nanya, Sebelum takbir. Sebelum takbir. Semuanya dengar. Yang pernah belajar fikih pasti tahu jawaban sebelum takbir sah apa enggak? Jadi beliau dikategorikan belum alim. Kita doakan Rizki insya Allah jadi ustadz besar di sini. Jadi ulama yang masya Allah, yang ilmunya bermanfaat buat dia dan keluarga dan umat. Amin ya rabbal alamin. Dapat doa kan? Kalau lu pinter suruh duduk, nggak dapat doa. Alhamdulillah. Jadi Rizki, sekarang kita sholat. Ini perhatiin ya. Ini arahin kalau bisa wet screen, jangan sampai nggak kelihatan. Kita sholat. Rizki Habib imam, Rizki makmum. Tapi di depan Rizkinya. Soalnya Rizkinya doang yang sholat. Habib cuman baca doang ya. Kita perhatiin. Rizki ini belum berilmu ya. Sepakat belum berilmu. Saya mau tanya lagi, Bu. Orang yang belajar atau yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu, sholatnya beda apa sama? Bapak-bapak semuanya jawab, sama atau beda? Beda ya? Oke, sekarang kita lihat sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Perhatiin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Perhatiin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Lu salam kok ngeliatin gue? Hah? Salam. Itu bukan salam, ngertek. Ustaz, duduk. Masya Allah, syukran, terima kasih Rizky. Sudah lihat sholatnya Rizky? Sudah lihat nggak? Yang dekat di sini, yang jauh dan di sana, lihat nggak Bu tadi Bu? Coba sebutkan perbedaannya di mana? Ada perbedaan nggak? Hah? Lu sholat beda nggak sama dia? Atau mungkin lu sholat Allah gitu? Hah? Sama nggak sholatnya? Apa bedanya? Astagfirullahaladzim, ini kan perumpamaan ke sono. Lu polos amat sih, nggak ngerti contoh. Apa ya, pecat. Suruh pulang nih anak, ganggu aja ente. Nggak bisa kompromi lu sama gue. Ada nggak kira-kira perbedaannya? Bu, ada nggak perbedaannya Bu? Nggak ada perbedaan. Orang pinter, orang belajar, sama orang nggak belajar nggak ada perbedaan. Paham nggak sampai sini? Artinya apa? Banyak orang di luar sana yang ngerasa sholatnya bener. Kenapa? Bentuknya sama. Allahu Akbar, takbirnya juga sama. Nggak ada orang yang nggak belajar takbirnya Allah kayak nge-rap. Nggak ada. Allahu Akbar, tangannya begini semua. Nggak ada orang yang nggak alim tangannya ke belakang gini. Perbedaan orang yang belajar sama nggak belajar. Kalau yang nggak belajar di sini, nggak ada. Ruku juga sama, rukunya ke situ. Nggak ada yang langsung jungsep ke bawah, nggak ada. Jadi nggak ada perbedaan antara alim nggak alim. Pertanyaannya apa? Kita tergolong orang yang belajar atau enggak? Karena jika orang itu beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tidak sah, maka orang tersebut bagaimana bisa dikategorikan telah melakukan ibadah sholat? Bayangkan kalau sholat tanpa wudhu sah apa enggak? Sama seperti orang yang sholat tanpa ilmu, seperti sholat tanpa wudhu. Kenapa? Bayangkan kalau wudhunya sudah salah kayak gimana? Niat wudhunya salah, cara wudhunya salah, cara sholatnya salah, sama aja kayak sholat tanpa wudhu. Jadi ingatlah, dari gambaran tadi saya memberikan gambaran doktrinan kepada kalian semua. Bahkan ini ceramah yang gampang dan simpel. Rata-rata ceramah saya di YouTube, di mana-mana di live kalian lihat kurang lebih mirip-mirip. Apalagi pembahasan masalah salat. Kenapa? Karena saya sakit sekali. Di otak saya ini macam-macam yang udah saya pelajarin, tentang ikhlas, tentang sabar, tentang musahabah, tentang pertemanan. Tapi kalau saya mau nyampein kepada umum, rasanya saya ini punya hutang sama Allah Subhanahu wa taala untuk ngejelasin masalah salat. Kenapa? Karena banyak umat Islam di akhir zaman seperti sekarang ini, waliyadzubillah min dzalik, ibadahnya khusus salatnya masih banyak yang sah. Belum masalah najasah. Kalau saya jelaskan lagi ini, saya kayaknya tepar banget nih. Besok masih ada jadwal lagi. Masalah najasah nanti insya Allah dijelaskan sama ulama, ustadz atau guru yang ada di sini. Makanya coba ulama-ulama itu deketin. Cari berkah itu jangan cuma sama Habib doang. Cari berkah sama ulama juga. Cari berkah sama orang-orang tua. Ini orang-orang tua, masya Allah, kerjaan mereka itu setiap hari ngaji, setiap harinya doa. Kenapa? Karena nginget besok bakal mati. Betul nggak? Makanya lu yang muda-muda jangan lupa mati. Karena apa? Yang tua mah, yang muda mah, raja-raja mah, orang miskin mah, cuman lu doang yang hidup. Semuanya pasti bakal meninggalkan dunia ini. Makanya ingat, minta sama Allah husnul khotimah. Dengan cara apa? Pelajari dulu ilmunya. Lu mati husnul khotimah tapi sholatnya salah semua, mimpi. Makanya jangan sampai kita meninggal dunia kalau kita belum belajar. Ingat apa yang harus dipelajarin. Ingat pesan Habib Wildan, kalau dari awal sampai akhir pada lupa semua atau amnesia tiba-tiba, ingat nih, jangan pernah dilupain. Tekan tombol record yang ada di kepala kita. Plek, sebentar doang. Pelajarilah ilmu fikih. Hei. Pelajari ilmu fikih. Ingat Bu, supaya ibadah kita benar. Supaya masalah najisnya
bener. Jangan sampai di rumah kita najis semua. Akhirnya yang sholat di rumah kita nggak sah, termasuk kita semua. Gara-gara nggak ngerti cara mensucikan najasah. Itu yang pertama. Kedua, pelajari ilmu tauhid. Tahu nggak kenapa Bu pelajari ilmu tauhid? Supaya kita aman sentosa daripada murtad secara tidak sengaja. Bib, kok bisa ada yang murtad tidak sengaja? Kalian pernah mikir nggak? Ketika laki-laki dan perempuan suami istri melakukan silaturahmi dalam keadaan waliyadzubillah dia telah mentalak istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan yang tidak sengaja. Banyak orang ngelakuin zina walaupun statusnya menikah, gara-gara ngelakuin ucapan-ucapan yang tidak sengaja. Contoh, kamu ini cantik banget istriku, mirip banget kamu itu kayak mamaku. Itu dalam fikih ngomong istri mirip sama ibunya atau keluarganya, itu udah kata-kata talak. Kadang kita nggak tahu. Atau kayak kinayah, pulang saja kamu ke rumah kamu sana, pulang kamu ke ibu kamu. Yang kalau ada niat talak di situ, kadang-kadang lagi emosi, nggak tahu kita. Rasanya cuma lewat doang di hati. Bentar lagi juga maaf-maafan. Tapi ternyata kata-kata tersebut membuat kita waliyadzubillah min dzalik telah cerai. Sama seperti itu juga masalah keimanan. Orang kalau nggak ngerti pelajaran tauhid, sehingga ini saya menyaksikan banyak banget orang di luar sana murtad gara-gara pemahaman dia atau keyakinan dia. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu pelajari ilmu tauhid. Dan yang ketiga, ingat nih, direkord masih ya, direkord ya. Yang ketiga, pelajari ilmu tasawuf. Udah nggak usah banyak-banyak, 3 itu aja. Lu puyang-puyang belajar SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, berapa? 12 tambah kuliah 4 berapa jadi? 6 tambah 2 tahun lagi S2 berapa? 18 tahun buat dapetin gaji 2 juta sampai 5 juta doang. 18 tahun kita untuk ngejar duit 2 juta sampai 5 juta doang. Sedangkan mau mendapatkan surga yang gak bakal kebeli dengan duit yang kalau kita punya duit sedunia ini, kita belajarnya males-malesan, ogah-ogahan. Makanya waliyadzubillah min dzalik, jangan sampai nanti di hari kiamat ketemu sama malaikat, mana duit lu? Ngimpi lu mau masuk surga gak ada duit. Dari mana duitnya? Pahala, sholat kita pahala, ibadah kita pahala. Tapi ingat, awal ma yuhasab yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanya sama Allah di hari kiamat adalah sholat. Ketika sholat kita nol semuanya. Makanya jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan tidak memahami ilmu fikih. Jangan sampai kita meninggal dunia tidak mempelajari ilmu tauhid, dan jangan sampai kita meninggal dunia tidak mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup dengan doa, kita di akhir zaman kita udah tahu kita sering diserang, khususnya umat Islam saudara kita yang di Palestina diserang sama Amerika dan Israel. Maka kira-kira saya mau tanya semuanya, ibu-ibu siap nggak perang sama Amerika, Bu? Wih. Ibu-ibu udah mau pegang AK-47, bisa nggak ngongkangnya, Bu? Krak ngongkang. Dek, siap perang sama Amerika? Siap. Coba Pak RT, ini anak-anak yang bilang siap, besok kirim ke Palestina ya. Siap kan? Mau dikirim sono? Lu kan udah biasa perang di FF, ya kan? Biasa perang kan? Makanya udah ngerti skill, cara membidik yang benar udah ngerti kan? Ya udah sono perang. Karena kita tidak mampu untuk perang langsung, maka kita perang dengan cara memboikot produk Amerika dan Israel. Kira-kira siap boikot produk Amerika? Siap boikot produk Israel? Siap boikot produk umat kafir? Takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Boikot doang, gara-gara boikot nggak ngangkat produk umat Islam kita dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Jadi saya mengajak semuanya untuk bangkit yuk. Kalau kita nge-boikot produk mereka, kita angkat produk umat Islam. Siapapun dari umat Islam yang punya produk, kita angkat. Tujuannya apa? Kalau umat Islam kaya, kita semua pasti akan kaya. Betul nggak? Saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Saya yakin orang-orang sini, ini kalau masalah sedekah nih nggak perlu saya ceritain. Orang sini Masya Allah, orang kayanya banyak nggak? Banyak yang dermawan juga nggak? Banyak yang suka sedekah nggak? Ini alhamdulillah, jadi saya nggak perlu cerita masalah sedekah karena orang sini udah ahlinya sedekah. Alhamdulillah. Jadi intinya apa? Banyak-banyak kita ngangkat produk umat Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit karena kita butuh produk umat Islam. Alhamdulillah saya berhasil menciptakan 3 produk.
produk yang insya Allah dibutuhkan bagi sejuta umat. Yang pertama adalah deodoran. Kenapa saya bikin produk ini? Ini yang pertama, kita miris umat Islam. Jangankan untuk ketemu salaman atau berpelukan, cipika-cipiki, malaikat pun gak mau deket. Kenapa? Bau badan. Jadi dari situ saya mikir, pertama kita angkat produk dulu. Saya ajak orang-orang kaya, yuk sini kita tanam saham. Bismillah, kita angkat, kita bangkitkan. Sekarang kalau misalnya Islam tidak bisa bangkit dari ekonomi, kita bisa digencet sama mereka masalah ekonomi. Kita mau nyerang mereka dari apa? Senjata, megang senjata aja nggak bisa. Makanya kita serang mereka melalui angkat dulu ekonomi kita. Ketika kita kuat di ekonomi, maka kita kuat juga untuk menyerang mereka. Jadi yang pertama produk yang saya buat, alhamdulillah, itu deodoran. Kemudian yang kedua ada obat gatel. Kenapa saya bikin obat gatel? Karena saya mikir di Indonesia ini paling banyak pesantren dan santri. Saya itu miris ngelihat santri main gitar dari belakang. Lu udah santri main gitar dari belakang, malu-malu ayam lu. Makanya jangan sampai ada lagi kita basmi semuanya para santri yang suka main gitar depan belakang. Siap? Makanya alhamdulillah kita ciptakan produk obat gatel. Dan yang ketiga, alhamdulillah baru 3, doakan. Semoga nanti banyak, termasuk minyak sayur, nanti kita produk juga. Shampoo, ibu-ibu, shampoo anti rontok, insya Allah kita ciptakan juga. Ya bu ya, doakan biar sayanya yang gak rontok. Mikirnya saya keliling sama teman-teman, kita cari sampai ke Amerika, sampai ke Jepang pernah kita. Kemarin saya dapat ini produknya banyak dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Alhamdulillah. Nah dari situ mulai kita buat produk yang ketiga ini, apa itu namanya, obat yang apabila kita oleskan ke badan itu bisa mijit sendiri. Saya kan suka pegel-pegel nih, makanya tadi alhamdulillah ada yang khidmat mau mijitin saya. Ya Allah seneng banget, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berebut gak mau mijitin saya? Ini subhanallah, itu kalau ditempelin kepada bagian kita yang pegel-pegel, insya Allah berasa kayak mijit sendiri. Artinya saya dakwah kemana-mana jarang nemu tukang pijit. Jadi kadang-kadang saya pakai itu aja. Alhamdulillah. Silakan kalian coba, dan insya Allah nanti kalau udah ketagihan saya mau buka cabang di sini supaya nanti belinya nggak jauh-jauh melalui online, karena online kesini katanya mahal ongkos kirimnya ya. Insya Allah nanti kita siapkan, dan doakan insya Allah yang lain-lainnya juga akan nyusul. Shampoo-nya, cuci mukanya, odol. Bahkan kita mikirkan gimana caranya odol umat Islam ini. Yuk siapa yang pengen nanam saham, insya Allah fadol silahkan. Kita open, kita buka. Insya Allah nanti yang penting kita harus benar-benar rapi, jangan sampai salah. Dan yang terakhir, saya ngundang semua. Katanya cinta sama Allah, cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Kira-kira mau gak kita langsung ziarah ke Nabi Muhammad? Yuk kita umroh bareng yuk. Saya insya Allah mau umroh nanti di November ya. Pulang dari dakwah ini saya mau umroh. Ya namanya cinta sama Rasulullah, insya Allah kekumpul di modal di sini saya umroh. Yuk bagi yang pengen umroh bareng sama saya boleh daftar sama saya juga. Insya Allah nanti kita umroh Makanya saya doakan semuanya yang hadir di sini, insya Allah semua yang hadir di sini segera dipanggil sama Allah. Panggil kemana? Panggil mati. Lu main amin-amin aja belum kelar doanya ya. Udah kalau kayak gitu ya, kita tutup dengan doa. Ingat kalau kita doa sama Allah, Bu. Kalau doa sama Allah biar gabul itu, doa angkat tangan. Angkat tangan, tundukkan pandangan, bersihkan hati. Karena Allah itu melihat seseorang itu dengan hatinya, ya. Jadi kalau hati kita benar-benar kita raghib ilallah, membuka untuk Allah subhanahu wa ta'ala, cinta sama Allah, dibersihin hatinya, jangan mikirin dunia dan lain sebagainya. Pokoknya pasrahin semuanya sama Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya angkat tangan kita dan sebut nama ya Allah. Ya Allah. Di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala pernah berkata melalui lisan Nabi Muhammad, sesungguhnya barang siapa dari hambaku yang mengangkat tangannya dan menyebut namaku serta menyampaikan segala hajat dan keinginannya, maka aku Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hambaku tersebut. Maka kami semua di sini ya Allah, kami semua mengangkat tangan dan menyebut namamu ya Allah, ya Allah.
sebagaimana kau kumpulkan kami pada kesempatan hari ini dengan penuh cinta, maka jagalah cintamu itu untuk menjaga kami semua untuk mempelajari syariat baginda Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami semua di sini kau masukkan ke dalam neraka-Mu karena kebodohan kami, karena maksiat kami. Engkau Allah yang selalu menerima taubat dari hamba-Mu, maka kami semua di sini meminta untuk terima taubat kami ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan kami pada malam hari ini ya Allah, maka kami semua di sini berharap untuk kau kumpulkan kelak bersama baginda Nabi Muhammad di dalam syurga-Mu ya Allah, ya Allah, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baiknya orang adalah ketika dia mendengarkan ceramah kemudian dia bisa mengamalkan walaupun sedikit. Jadi ingat, pulang dari sini jangan lupa jawab salam, dan yang kedua jangan lupa ilmu yang 3 tadi, fikih, tauhid sama tasawuf. Insyaallah Allah muliakan dan Allah mudahkan jalannya untuk kita pelajari, amin ya rabbal wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dengan berakhirnya doa barusan